Bagaimana jika penjara bukan tempat hukuman, tapi markas kejahatan paling kejam? Seorang mantan polisi masuk ke balik jeruji, bukan untuk menebus dosa, tapi untuk membongkar kebenaran atas kematian kakaknya. Namun yang ia temukan jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. Inilah alur cerita lengkap dari film Korea penuh ketegangan, The Prison. Seorang tokoh penting di Korea terlihat sedang berbicara melalui telepon, merencanakan pelarian ke luar negeri. Namun, tiba-tiba sekelompok pria berkupluk muncul dan menyuntiknya dengan narkoba dosis tinggi, membuat kematiannya terlihat seperti overdosis. Setelah memastikan kematiannya, mereka segera pergi dari tempat kejadian, berganti pakaian menjadi narapidana, lalu kembali masuk ke dalam sebuah penjara. Kasus kematian ini membuat polisi bingung. Tidak ada petunjuk siapa pelakunya. Pembunuhan ini terlihat sangat rapi dan seperti tidak ada yang salah. Sementara itu, kita diperlihatkan suasana di dalam mobil tahanan. Beberapa narapidana tampak dibawa ke sebuah penjara, termasuk tokoh utama kita, Song Yo-gun, yang dulunya seorang polisi. Sesampainya di penjara, para napi langsung menjadi perhatian napi lain. Song Yo-gun sengaja mencari perhatian dengan bersikap berani. Ketika salah satu napi mengejeknya, Song Yo-gun tak ragu membalasnya, hingga terjadi keributan. Sesudah insiden itu, mereka semua dikurung ke dalam sel masing-masing. Namun, Song Yo-gun malah dipukuli oleh napi-napi yang lebih dulu menduduki sel tersebut. Mereka dipimpin oleh seorang bernama Jo Sang-sik, yang berperawakan kasar dan menjadi pemimpin dalam sel itu. Saat Jo Sang-sik menghina dan bersikap jorok, Song Yo-gun langsung menggigit telinganya hingga berdarah. Hal ini membuat para napi heboh dan para sipir penjara segera turun tangan. Karena tindakannya dianggap berlebihan, Song Yo-gun dibawa ke ruang kepala penjara yang bernama Kang, dan meminta untuk dipindahkan ke sel lain. Namun begitu keluar dari ruangan kepala penjara, ia kembali dihajar oleh napi dari geng lain yang ternyata disuruh oleh salah satu petugas sipir. Song Yo-gun pun dibawa menghadap seorang napi lain yang jauh lebih berpengaruh, bernama Jung Ik-ho. Ik-ho memperingatkan bahwa jika Song Yo-gun ingin hidup tenang di penjara ini, maka ia harus tunduk dan patuh pada semua perintahnya. Karena tidak punya pilihan dan merasa ketakutan, Song Yo-gun akhirnya setuju. Bahkan ia sampai mengompol karena takut. Sebagai bentuk hukuman dan peringatan, Song Yo-gun dikurung di sel isolasi selama 20 hari. Dari sini, kita mulai memahami bahwa Jung Ik-ho bukan napi biasa. Ia adalah sosok yang paling ditakuti dan sangat berkuasa di penjara, bahkan lebih dari kepala penjara sendiri. Jung Ik-ho dikenal kejam. Ia tak segan membunuh lawannya. Pernah suatu waktu, ia mencungkil mata musuhnya dan memakannya. Bahkan, para sipir pun menunjukkan rasa hormat kepadanya dan tak segan menerima uang darinya. Ini membuktikan bahwa Ik-ho memiliki jaringan dan kekuasaan luas, baik di dalam maupun di luar penjara. Dari obrolan antara sipir penjara, terungkap pula bahwa Song Yo-gun sebenarnya adalah seorang mantan polisi. Ia masuk penjara karena kasus suap dan tabrak lari, namun ia dikenal sangat berbakat. Tak ada penjahat yang tak bisa ia tangkap. Karena itu, ia dijuluki utusan neraka. Setelah keluar dari sel isolasi, Song Yo-gun menghirup udara segar di lapangan penjara. Di sana, ia kembali bertemu dengan Jo Sang-sik yang pernah dipermalukannya. Jo Sang-sik kembali mengejeknya, hingga keduanya hampir terlibat perkelahian lagi. Tapi Jung Ik-ho datang dan menghentikan mereka. Ik-ho lalu menantang Song Yo-gun dan Jo Sang-sik untuk bertarung 1 lawan 1. Song Yo-gun menyetujui tantangan itu dengan syarat setiap napi yang menonton harus memberinya ayam goreng dan ia ingin dipindah ke sel nomor 84, tempat para napi elit pimpinan Ik-ho berada. Pertarungan pun dimulai. Song Yo-gun berhasil mengalahkan Jo Sang-sik dan disambut sorakan para napi. Ia pun mendapatkan ayam goreng sesuai janjinya dan akhirnya resmi pindah ke sel 84. Di sel nomor 84, Song Yo-gun mulai melihat bahwa para narapidana di sana bukanlah napi biasa. Mereka hidup nyaman, bahkan terlihat seperti menguasai tempat itu. Beberapa dari mereka adalah pelaku pembunuhan bertopeng yang telah kita lihat sebelumnya. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Dr. Kim, terlihat sedang menelepon Jung Ik-ho. Ternyata Dr. Kim adalah antek Ik-ho yang masih beroperasi di luar penjara. Keesokan harinya, Dr. Kim bertemu kepala penjara Kang dan menyerahkan uang suap hasil dari pembunuhan tersangka pajak yang dilakukan di awal film. Terungkap bahwa kepala penjara Kang ikut bekerja sama dengan para napi yang dipimpin oleh Ik-ho. Di dapur penjara, kita melihat bahwa kelompok napi elit ini dulunya adalah orang-orang terpelajar.
Misalnya, sang eksekutor yang menyuntikkan narkoba di awal film adalah mantan dokter yang dipenjara karena kasus malapraktik. Kelompok ini beroperasi seperti organisasi mafia, bahkan bisa keluar masuk penjara dengan mudah atas restu kepala penjara. Suatu hari, Ikho menemui kepala penjara Kang untuk mendiskusikan misi baru. Namun, Kang mulai khawatir. Ia menyadari bahwa kerja sama mereka terlalu berisiko. Jika sampai terungkap bahwa para napi bisa keluar masuk penjara dan melakukan kejahatan, maka skandal itu akan menyeret nama Kang. Ia memperingatkan Ikho agar lebih hati-hati. Meski diperingatkan, Ikho tetap melanjutkan rencananya. Kelompoknya menjalankan misi mencuri barang bukti milik kepolisian. Mereka juga merekrut seorang tahanan dari penjara lain yang ahli dalam membuat bahan peledak. Setelah barang berhasil diambil, salah satu anak buah Ikho yang bertugas sebagai sopir berkhianat. Ia mencoba melarikan diri dan membawa barang curian itu. Sayangnya, usahanya gagal. Ia melarikan diri begitu saja, membuat kekacauan dalam operasi. Kejadian ini membuat kepala penjara Kang marah besar. Ia menampar salah satu sipir kepercayaan Ikho karena dianggap lalai. Di tengah kekacauan itu, kabar mengejutkan datang. Direktur lapas akan melakukan inspeksi mendadak ke penjara. Hal ini membuat semua petugas panik. Apalagi salah satu napi berhasil kabur, yang bisa menjadi alasan Kang dipecat. Ketika direktur lapas tiba, suasana penjara tegang. Ternyata ia mengenal Jung Ikho sejak lama saat Ikho masih berada di penjara sebelumnya. Direktur lapas sudah mengetahui rekam jejak kriminal Ikho. Dalam kunjungan itu, direktur lapas meminta Ikho memberi hormat. Namun Ikho menolak mentah-mentah. Ia bahkan bersiap menyerang dengan alat yang ada di dekatnya. Untungnya, Song Yogun tiba-tiba bertindak. Ia membuat keributan dan berpura-pura berulah agar perhatian tidak tertuju pada Ikho. Aksinya membuat Song Yogun dipukuli petugas dan kembali dijebloskan ke sel isolasi. Tapi, tindakan ini membuatnya tampak seperti satu-satunya orang yang berani menghadapi direktur lapas, sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh anak buah Ikho sendiri. Setelah kejadian itu, Ikho merasa terkesan dan membawa Song Yogun keluar dari penjara untuk menikmati makanan mewah. Ia juga menawarkan Song Yogun untuk bergabung dalam organisasinya. Meskipun tahu bahwa Song Yogun adalah mantan polisi, Ikho tetap ingin merekrutnya. Ternyata Song Yogun adalah adik dari seorang reporter yang dulu menyelidiki kejahatan dalam penjara. Untuk membuktikan loyalitasnya, misi pertama Song Yogun adalah menangkap salah satu anggota geng Ikho yang telah berkhianat dan kabur sebelumnya. Pada malam harinya, Song Yogun berhasil menangkap napi yang kabur itu. Setelah dibawa kembali ke penjara, Ikho menunjukkan sisi gelapnya. Ia menyuruh napi itu menggantung dirinya sendiri sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Setelah itu, Song Yogun dianggap telah membuktikan diri, dan kini resmi menjadi anggota dalam organisasi kriminal Ikho. Ia mendapatkan kepercayaan penuh, bahkan lebih dipercaya daripada asisten Ikho sebelumnya. Asisten lama yang merasa posisinya tergeser menjadi cemas. Ia pun menemui Jo Sang-sik, yang sebelumnya pernah berselisih dengan Song Yogun. Rupanya mereka pernah bersahabat. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan untuk menjatuhkan Ikho dari dalam. Saat kepala penjara Kang sedang tidak berada di kantornya, Song Yogun menyelinap masuk dan mencuri sebuah kaset rekaman yang berisi bukti kejahatan antara Ikho dan para petugas penjara. Dari sini kita mengetahui alasan utama mengapa Song Yogun masuk ke penjara untuk membalas dendam atas kematian kakaknya, sekaligus mengungkap kejahatan besar yang dilakukan oleh Jung Ikho dan jaringan dalam penjara. Namun, saat sedang berada di ruangan Kang, kepala penjara tiba-tiba muncul dan memergoki Song Yogun. Untungnya, Song Yogun beralasan bahwa ia hanya sedang membersihkan ruangan, dan Kang tidak mencurigainya lebih lanjut. Singkat cerita, seorang donatur dari luar datang ke penjara dengan dalih memberikan sumbangan, namun sebenarnya itu hanyalah kedok. Di balik kunjungan itu sedang terjadi transaksi narkoba. Saat transaksi berlangsung, muncul kelompok narapidana yang dipimpin oleh Jo Sang-sik dengan niat membunuh Ikho. Ketegangan pun meningkat. Ikho menunjukkan sisi psikopatnya saat ia mencungkil mata salah satu anggota dari kelompok Jo Sang-sik dengan menggunakan sendok. Pemandangan mengerikan itu membuat Jo Sang-sik gemetar ketakutan dan akhirnya menyerah. Namun secara mengejutkan, saat Ikho lengah, Jo Sang-sik menikamnya dari belakang. Anggota kelompoknya segera mencoba menghabisi Ikho. Namun, sebelum mereka berhasil, Song Yogun datang dan menghajar mereka semua, menyelamatkan Ikho dari kematian. Saat Song Yogun dibawa pergi oleh petugas penjara, Jo Sang-sik secara diam-diam memukul kepalanya dari belakang hingga pingsan. Tak lama kemudian, Jo Sang-sik tewas saat hendak dipindahkan ke penjara lain. Setelah kejadian ini, Ikho sadar bahwa telah terjadi pengkhianatan di dalam kelompoknya.
Ia pun mengumpulkan semua anak buahnya dan menyuruh mereka mengaku. Salah satu napi akhirnya mengaku. Namun sebagai hukumannya, Ikho memotong tangan napi tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak segan menyiksa siapapun yang mengkhianatinya. Sementara itu, kepala penjara Kang kembali mendapat tekanan dari atasannya. Direktur lapas telah mulai mencurigai hubungan Kang dengan aktivitas ilegal para napi dan mengingatkan bahwa posisinya sebagai kepala penjara bisa dicopot sewaktu-waktu. Kang mulai merasa terpojok. Di sisi lain, Song Yoo-gun diam-diam memberikan kaset rekaman bukti kejahatan kepada atasannya di kepolisian. Dengan bukti ini, terbongkarlah bahwa para narapidana telah melakukan kejahatan besar dari balik penjara, dengan Ikho sebagai pemimpin operasi, dan Kang sebagai orang dalam yang membantu pergerakan mereka. Ikho, yang belum mengetahui bahwa rekaman itu telah dicuri, masih terus menjalankan rencana berikutnya. Ia bertemu dengan Kang untuk mendiskusikan kelanjutan operasi mereka. Kang mulai ragu dan meminta Ikho untuk menghentikan seluruh kegiatan ilegal karena ancaman dari direktur lapas semakin nyata. Namun Ikho tidak peduli, ia justru semakin berani. Malam harinya, ia dan kelompoknya kembali menjalankan sebuah misi. Song Yoo-gun turut serta dalam misi itu, namun diam-diam ia sudah membocorkan informasi ke polisi. Polisi pun langsung bergerak dan melakukan penyergapan ke lokasi yang telah diinformasikan Song Yoo-gun. Tapi rupanya, Ikho lebih pintar. Ia sudah memperkirakan adanya pengkhianat dan menjebak polisi dengan memberi informasi palsu. Saat polisi tiba di lokasi, mereka tidak menemukan apapun. Ternyata, Ikho telah membawa Song Yoo-gun ke lokasi lain, di mana direktur lapas sudah ditangkap oleh mereka dan sedang bersiap dimasukkan ke dalam mesin penghancur besar. Pemandangan ini sangat mengerikan. Direktur lapas tidak berdaya, hanya bisa diam menyaksikan ajalnya datang. Setelah eksekusi itu, Ikho mendapatkan informasi bahwa beberapa anggota mereka telah diawasi oleh polisi. Ia mulai mencurigai adanya pengkhianat di kelompoknya. Setelah menerima informasi bahwa beberapa anggotanya diawasi polisi, Jung Ikho mulai menaruh curiga. Ia menunjukkan kepada Song Yoo-gun sebuah foto atasan Yoo-gun di kepolisian yang kini telah ditangkap oleh kelompoknya. Melihat hal itu, Song Yoo-gun tidak bisa menyembunyikan emosinya. Ia terkejut dan terlihat sangat marah. Reaksinya membuat Ikho menyadari bahwa Song Yoo-gun adalah pengkhianat. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yoo-gun hingga babak belur. Sementara itu, kepala penjara Kang menyadari bahwa kaset rekaman bukti kejahatan yang disimpannya telah hilang. Ia langsung mengambil pistol dan mendatangi Ikho. Ia merasa bahwa Ikho telah bertindak di luar kendali dan mengancam keberadaannya sebagai kepala penjara. Di tengah ketegangan itu, Kang mencoba menembak Ikho, namun malah berakhir terbunuh oleh senjatanya sendiri. Setelah membunuh Kang, Ikho segera menyusun rencana untuk menyingkirkan Song Yoo-gun. Ia menyuruh anak buahnya menggantung Yoo-gun agar terlihat seperti bunuh diri setelah membunuh kepala penjara. Namun, saat Yoo-gun digantung, seorang napi yang tersentuh hatinya secara diam-diam membantu dengan mematikan lampu, memberi kesempatan kepada Yoo-gun untuk melarikan diri. Yoo-gun pun berhasil melepaskan ikatan tali dan kabur. Aksi pertamanya adalah membakar kebun pakcoy kesayangan Ikho, sekaligus membakar seluruh bangunan penjara. Api dengan cepat menjalar ke seluruh kompleks, membuat suasana menjadi kacau. Semua petugas penjara dan napi sibuk mencoba memadamkan kebakaran. Di tengah kekacauan itu, Ikho berjalan santai, seolah tidak peduli. Namun, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Song Yoo-gun yang menodongkan pistol ke arahnya. Yoo-gun menantang Ikho untuk menyelesaikan semuanya dengan duel tangan kosong di atas menara penjara. Ia tidak ingin menggunakan senjata karena ia masih memegang prinsip sebagai seorang polisi. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Ikho menerima tantangan itu. Ia naik ke menara sambil membawa linggis. Terjadilah duel terakhir yang menegangkan antara Song Yoo-gun dan Jung Ikho. Dalam pertarungan tersebut, Ikho dengan sombong menyatakan bahwa penjara ini adalah wilayah kekuasaannya. Ia meremehkan Yoo-gun dan mencoba menyerangnya secara brutal. Namun, Song Yoo-gun tetap bertahan. Saat nyawanya terancam, beberapa laser penembak dari sniper polisi tiba-tiba mengarah ke tubuh Ikho. Dalam sekejap, Ikho pun tewas ditembak sniper, mengakhiri kekuasaan dan terornya di dalam penjara. Setelah kematian Jung Ikho, seluruh jaringan kejahatan yang ada di dalam penjara pun terbongkar. Polisi segera menangkap semua petugas penjara yang terlibat. Song Yoo-gun kembali ke markas kepolisian. Namun, meskipun berhasil mengungkap kejahatan besar dan membantu polisi, ia tetap harus menjalani hukuman karena tindak kriminal yang ia lakukan bersama Ikho, termasuk keterlibatannya dalam operasi ilegal dan aksi pembakaran penjara.
Film ditutup dengan adegan Song Yoo-gun berada di dalam penjara lagi. Kali ini, ia mengenakan seragam penjara berwarna coklat, bukan biru seperti sebelumnya. Ini menandakan bahwa ia bukan lagi napi biasa, melainkan telah menjadi sosok berpengaruh baru, seperti Ikho dahulu. Dari balik jeruji besi, terbongkarlah sebuah jaringan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Song Yoo-gun tak hanya membalaskan dendam kakaknya, tapi juga menjatuhkan raja kejahatan di balik penjara. Namun perjuangannya harus dibayar mahal, karena kebenaran pun tetap menyisakan luka. Itulah akhir dari film The Prison. Kalau kamu suka cerita penuh intrik, kekuasaan, dan balas dendam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kamu. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.